Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abi Abdillah dari Kuningan, Jawa Barat, UPBJJ Bandung dengan NIM 0443462448. Saya tidak membuat video bukan karena sengaja, akan tetapi saya kurang detail membaca panduan sehingga ketika laporan sudah dibuat, saya baru membaca bahwa harus membuat video. Jadi unit 1 dan unit 2 tidak menggunakan video karena sangat tidak mungkin jika merekam kembali karena laporan sudah jadi, dan mungkin sasaran pun tidak bisa diwawancari kembali karena mereka memiliki waktu untuk bekerja. Terima kasih, dan saya akan mengganti video lain sebagai gantinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praktik mandiri dilaksanakan pada lahan pertanian yang berlokasi di Desa Benda, Kecamatan Luragung, Kabupaten Kuningan. Melaksanakan praktik mandiri ini dilaksanakan selama 2 minggu lamanya, dari tahap awal sampai tahap akhir. Pada gambar yang saya kasih lingkaran merah, itu adalah lokasi di mana saya melakukan praktik. Dan di sebelah lingkaran merah tersebut yang terlihat seperti rumah, nah itu adalah Desa Benda, Kecamatan Luragung, Kabupaten Kuningan. Desa Benda merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Luragung, Kabupaten Kuningan, dan secara biografis Desa Benda bersebelahan langsung dengan Sungai Cigede di sebelah utara, berbatasan dengan Desa Datar, Kecamatan Cidahu. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Cikadowetan, Kecamatan Luragung. Desa Benda memiliki ketinggian tanah sebesar 700 meter dari permukaan laut, termasuk daerah bertopografi atau berdataran tinggi, dengan suhu rata-rata yaitu berkisaran antara 25-30 Celcius. Sebagian besar wilayah Desa Benda merupakan persawahan, areal yang berfungsi untuk persawahan sebesar 53,93%. Lalu, iklim dan cuaca di desa tersebut sampai dengan saat ini masih menjadi aspek yang belum dapat diatasi. Karena seperti yang terjadi di berbagai wilayah lain, akibat yang ditimbulkan karena perubahan iklim dan cuaca yang tidak normal ini menjadikan pola tanam dan pengaturan jadwal tanam menjadi terganggu. Walaupun memang aspek ini bersifat uncontrol, tetapi sejauh ini kemampuan petani untuk memprediksi dan meramalkan perubahan iklim serta cuaca berdasarkan gejala-gejala yang umum dan nampak masih belum memadai. Berdasarkan hasil pengamatan terhadap latar belakang pendidikan, khususnya untuk masyarakat Kecamatan Desa Benda, aspek kualitas SDM menjadi salah satu faktor mempunyai peranan besar dalam upaya membantu pencapaian keberhasilan pembangunan pertanian. Dalam hal ini, kaitannya sangat penting adalah upaya perubahan pola dan perilaku dalam tata cara atau metode serta aplikasi anjuran teknologi kerap kali menghadapi kendala kurang terapreasi karena faktor pemahaman petani terhadap tujuan, manfaat, dan dampak dari penerapan anjuran teknologi yang direkomendasikan. Adapun jenis pekerjaan penduduk Desa Benda pada umumnya adalah sebagai buruh petani, karyawan swasta, wira swasta, pedagang. Dari data penduduk Desa Benda, menurut mata pencarian dapat disimpulkan ketergantungan terhadap sektor pertanian cukup besar, sehingga peranan sektor pertanian menjadi penting karena merupakan kegiatan utama dalam menggerakkan kegiatan ekonomi di Desa Benda. Dengan kata lain, jika kondisi pertaniannya produktif, maka pendapatan masyarakat akan meningkat. Begitupun sebaliknya, jika kondisi pertanian mengalami penurunan produktivitasnya, maka akan berimbas kepada tingkat pendapatan dan daya beli terhadap pertanian dipandang perlu untuk meningkatkan dan lebih dioptimalkan. Selain itu, kondisi pertanian di Desa Benda dapat dijadikan potensi utama jika dilihat dari kemampuan sebagai masyarakatnya yang berkonsentrasi di sektor ini. Rencana usaha kelompok merupakan pernyataan tertulis yang disusun secara sistematis mengenai kegiatan bersama di bidang ekonomi berdasarkan hasil kesepakatan seluruh anggota kelompok yang dilandasi keinginan dan kemauan bersama untuk dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara bersama. Dengan adanya penyusunan rencana usaha tani kelompok sebagai proses mengolah aspirasi dan kebutuhan petani, kelompok tani yang sudah terdaftar di kantor Kecamatan Luragung berjumlah 4 kelompok, yaitu kelompok Tandur Jaya, Jaya Jaya, dan juga Makmur Jaya. Dengan jenis usaha kelompok berdasarkan komoditi pertanian, beberapa hal yang masih menjadi bahan pertimbangan dan peningkatan kinerja kelompok tani, terutama masalah pengelolaan lembaga kelompok tani, yang diantaranya yaitu kelengkapan administrasi kelompok tani,
intensitas dan frekuensi pertemuan kelompok tani, dan juga pelaksanaan kegiatan pelatihan, pembagian kinerja dan juga tugas dalam struktur organisasi kelompok tani, serta pemberdayaan kelompok tani melalui kegiatan produktif dalam rangka menciptakan kemampuan dan kemandirian kelompok tani. Dan yang terakhir, pembinaan kelompok tani melalui kegiatan pemberian bantuan dan subsidi. Dan sasarannya yaitu pola usaha tani yang dilakukan disesuaikan musim yang ada. Apabila musim hujan dilakukan penanaman padi ataupun pada lahan sawah, dan kemarau memilih tanaman palawija. Dan yang kedua, sasaran produktivitas usaha, meningkatkan produktivitas secara optimal dengan menanam bibit unggul, pemberantasan hama dan penyakit, dan juga menghadapi resiko kegagalan. Rencana kebutuhan sarana, pembelian pupuk atau membuat sendiri, pembelian bibit unggul tanam padi, penggadaan alat-alat pertanian, dan juga penanggulangan resiko kegagalan panen padi yang diakibatkan oleh banjir, kekeringan, dan serangan OPT. Kesimpulannya, tolak ukur keberhasilan dalam membangun perilaku petani yang profesional dalam pengembangan agribisnis dapat diukur dari tingkat dinamika para pelakunya, baik dari segi jenis, bentuk, kualitas, maupun derajat partisipasinya dalam setiap aspek kegiatan dalam sistem agribisnis. Program penyuluhan pertanian adalah suatu rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan pertanian. Rencana tentang kegiatan penyuluhan pertanian yang memadukan aspirasi petani dan masyarakat pertanian dengan potensi wilayah dan program pembangunan pertanian yang menggambarkan keadaan saat ini, tujuan yang ingin dicapai, permasalahan dan alternatif pemecahannya, serta cara mencapai tujuan yang disusun secara partisipatif, sistematis, dan tertulis setiap tahun. Penyusunan program penyuluhan pertanian didasarkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006, yaitu bahwa program penyuluhan terdiri atas program penyuluhan desa atau kelurahan atau unit kerja lapangan, program penyuluhan kecamatan, program penyuluhan kabupaten atau kota, program penyuluhan provinsi, dan program penyuluhan nasional. Setelah tindak lanjut, menerapkan pengetahuan ini dalam kegiatan pembelajaran pasti akan menemui banyak kendala dan permasalahan-permasalahan baru di lapangan. Untuk itu, para penyuluh harus selalu mengembangkan diri untuk selalu belajar, mengadakan inovasi, sehingga perencanaan dan pelaksanaan serta evaluasi penyuluhan pertanian dapat berjalan dengan baik dan akhirnya didapatkan hasil yang optimal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.